Shalom, saudara-saudara. Shalom buat saudara-saudara yang juga berada di rumah, dimanapun saudara berada menyaksikan siaran ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan memberikan satu kesempatan buat kita untuk bersekutu, saudara-saudara. Dan tema kali ini adalah satu tema yang cukup tricky. Kenapa saya katakan tricky, saudara-saudara? Karena di tahun yang lalu kami para hamba Tuhan bersama-sama dengan majelis memikirkan bagaimana caranya supaya jemaat mengalami pertumbuhan. Dan salah satunya adalah pertumbuhan di dalam doktrin atau pengajaran yang benar, saudara-saudara. Dan tema kali ini kalau saudara perhatikan di layar adalah menghujat atau dan mendukakan Roh Kudus. Ini adalah satu tema yang mungkin bagi sebagian saudara merasa bahwa oke, saya pernah tahu ini. Atau sebagian saudara juga mengatakan bahwa saya pernah baca ini. Dan sebagian dari saudara mungkin baru tahu apa itu menghujat dan mendukakan Roh Kudus. Tetapi sebelum kita sama-sama masuk lebih dalam, saudara-saudara, izinkan saya menceritakan satu pengalaman. Ketika dulu saya ingat sekali saya masih SMP, saudara-saudara. Waktu itu ada kelas tambahan bahasa Inggris di sore hari. Dan kami semua datang ke sekolah, saudara-saudara. Selagi kelas tambahan itu berlangsung, kemudian saudara-saudara, karena pelajaran itu adalah pelajaran bahasa Inggris, ada seorang teman saya yang kesulitan untuk pronounce atau kesulitan untuk mengucapkan, melafalkan bahasa Inggris tersebut, saudara-saudara. Ketika dia mengucapkan itu, dia salah, kan sang guru kemudian mengatakan, ulang lagi. Dia salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi. Saudara, itu berlangsung hampir, kalau saya tidak salah 5 menit, saudara, dia salah terus. Dan terakhir ketika dia salah sebut, saudara, dia mengatakan tuang alae. Saudara yang mungkin dari timur, saudara langsung tahu itu. Saudara-saudara, orang Ambon itu paling suka, saudara, mengucapkan kata tuang ala. Ya tuang alae, tuang ise. Gitu, dia bilang begitu, saudara-saudara. Lalu kemudian guru saya mengatakan, kamu menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, katanya. Berdosa kamu, begitu. Lalu kemudian teman saya itu, saudara-saudara, mengatakan, ibu dosanya apa? Dia mengeluarkan satu ayat, saudara-saudara. Ayat itu adalah ayat ini. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dalam terjemahan atau dalam bagian paralel yang lain, menghujat Roh Kudus. Dia mengatakan, ibu, bilang tuang Allah tidak apa-apa, nanti diampuni. Bilang anak manusia Yesus juga tidak apa-apa, tapi kalau Roh Kudus baru tidak boleh diampuni. Jadi saya masih boleh, habis ini saya minta maaf sama Tuhan. Saudara, guru saya langsung diam dan dia bingung dia mesti jawab apa, saudara-saudara. Iya juga ya, kalau misalnya menghujat Roh Kudus baru tidak boleh. Kalau menghujat Bapa dan menghujat anak, boleh. Saudara-saudara, setidaknya itulah yang mungkin ada di dalam pemikiran sebagian orang, setidaknya saudara-saudara yang berasal dari gereja-gereja tradisional juga, karena ketika mendapatkan ayat ini lalu berpikir, yang gak boleh sembarangan itu sama Roh Kudus. Kalau sama Tuhan atau sama Yesus boleh hina-hina boleh. Saudara, apakah ayat ini sedang berbicara tentang itu? Apakah ayat ini sedang berbicara tentang menghina Yesus? Diperbolehkan, sedangkan Roh Kudus baru tidak diperbolehkan. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-12, ayat 22 sampai 32. Kita akan melihat dua bagian, Matius pasal 12, 22 sampai 32, dan Efesus pasal 4 ayat 30. Tapi nanti kita akan baca di belakangan, saudara-saudara. Saya mengajak kita melihat Matius 22 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara, saya berharap saudara mengikuti firman Tuhan ini, saudara-saudara. Firman Tuhan dengan judul Yesus dan Beelzebul. Dikisahkan kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Apa yang menjadi respon orang-orang pada saat itu, saudara?
Dikatakan bahwa maka takjublah sekalian orang banyak itu dan katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi berlawanan dengan orang-orang yang takjub itu, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, perhatikan ini, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, perkataan Yesus ini saudara-saudara tidak heran membuat sebagian orang berkata bahwa kalau menghujat Roh Kudus maka pasti, kata anak zaman now saudara-saudara, auto neraka katanya. Tetapi kalau kita perhatikan saudara-saudara dari konteks peristiwa yang barusan kita baca, kita melihat bahwa peristiwa itu dibarengi dengan sebuah momen di mana Yesus barusan menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Yang dikatakan karena kerasukan mengakibatkan orang tersebut buta dan bisu. Tetapi kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang tersebut sehingga orang itu dapat melihat, dapat berkata-kata. Nah, tetapi saudara-saudara, perhatikan bahwa respon dari orang-orang yang melihat peristiwa itu, melihat ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu itu, orang mengatakan bahwa dia ini agaknya anak Daud. Saudara, perkataan dia ini agaknya anak Daud adalah sebuah perkataan yang didasarkan atas wawasan orang-orang Yahudi hari itu. Misalnya saudara-saudara yang kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 5, Yesaya mengatakan begini, lihatlah Allahmu akan datang dan Allahmu akan menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta dicelikan dan telinga orang tuli dibuka. Nah saudara, ayat ini adalah ayat yang mengakibatkan orang-orang pada saat itu kemudian mengatakan bahwa dia ini anak Daud. Perkataan anak Daud ini adalah relate saudara-saudara berhubung dengan satu konsep mereka tentang Mesias, yakni penyelamat atau penolong yang nanti atau yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Sehingga orang-orang pada umumnya ketika melihat bahwa ada orang buta dan tuli melihat dan mendengar, tepat seperti Yesaya pasal 35 ini saudara-saudara mengatakan kepada kita bahwa inilah tanda Mesias, mereka terbuka hatinya. Orang-orang tersebut melihat bahwa oh inilah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan peristiwa itu, ternyata ada pendapat yang sangat kontras sekali ketika melihat peristiwa yang sama. Saudara, pendapat itu dikemukakan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, firman Tuhan mengatakan ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Satu kejadian yang sama, tetapi perspektifnya berbeda. Katanya saudara-saudara kalau cantik itu relatif. Bagi dia cantik, bagi saya enggak. Ternyata bagi saya yang ini cantik, bagi dia ternyata enggak. Cantik itu relatif. Tapi kalau jelek itu
absolut katanya, saudara. Nah saudara, ini tidak sesederhana itu saudara ya. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta dan yang tuli itu saudara-saudara adalah peristiwa yang membuat orang harusnya melihat bahwa ini penggenapan dari Yesaya. Tetapi para ahli Taurat, bahkan dikatakan orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang ironisnya mereka itu sangat familiar dengan firman Tuhan. Mereka mengeraskan hati, lalu kemudian mereka berkata bahwa orang ini mengusir setan dengan kuasa setan atau kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan. Nah saudara-saudara, sekali lagi kita tidak akan bahas apakah argumentasi Yesus tentang Beelzebul, tentang setan, karena Yesus berargumentasi menurut saya jelas sekali. Tetapi pertanyaan kita adalah apa yang mengakibatkan orang-orang Farisi ini kok bisa berpandangan berbeda sekali dengan orang-orang pada saat itu. Orang-orang secara umum melihat langsung clearly bahwa Yesus ini adalah Mesias. Tetapi orang Farisi melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Mereka mengeluarkan komentar yang berbeda. Nah saudara, kalau saudara meneliti, saudara membaca secara keseluruhan, saudara akan menemukan bahwa orang-orang Farisi itu mengeraskan hati karena mereka itu merasakan satu perasaan iri hati. Di dalam Yohanes saudara akan menemukan ketika Yesus menyembuhkan Lazarus atau membangkitkan Lazarus. Yang menjadi komentar dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah, di situ dikatakan imam-imam kepala dan orang Farisi berkata, apa yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mujizat. Ayat 48 dari Yohanes pasal 11 mengatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya. Rupanya saudara-saudara, di kalangan di kalangan para pemimpin agama pada saat itu, ada satu perasaan insecure yang dirasakan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka merasa bahwa Yesus ini mulai berpengaruh dengan begitu luar biasa kepada banyak orang. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini benar-benar menentang apa yang mereka ajarkan para ahli Taurat dan orang Farisi. Betul-betul berbeda. Kalau para ahli Taurat dan orang Farisi ini mengajarkan tentang kesucian yang ditampilkan di depan umum, Yesus mengkritisi mereka dan Yesus mengatakan bahwa yang penting itu adalah perubahan hati. Orang Farisi mulai kehilangan kuasa. Orang Farisi mulai kehilangan pengaruh. Mulai merasa bahwa mereka sudah tidak lagi didengarkan oleh umat. Dan orang-orang pada saat itu mendengarkan Yesus lebih banyak. Hal itulah yang mendasari mereka. Selain ada beberapa faktor yang lain, hal itulah yang mendasarkan mereka begitu mengeraskan hati dan kemudian menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul. Saudara-saudara, hal ini sangat penting. Saudara, dari konteks ini kita menemukan bahwa orang Farisi itu mengeraskan hati meskipun mereka tahu bahwa apa yang dikerjakan Yesus sebenarnya itu berasal dari Roh Allah. Kalau saudara melihat bahwa sebenarnya orang Farisi dan para ahli Taurat itu tidak bisa menyangkal bahwa apa yang Yesus katakan adalah kebenaran. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 3, waktu itu Nikodemus datang kepada Yesus malam hari. Apa yang dikatakan Nikodemus? Nikodemus bilang begini, kami tahu engkau berasal dari Allah. Saudara, Nikodemus itu adalah salah seorang dari Farisi, orang-orang yang berpengaruh pada saat itu. Cuman berbeda, Nikodemus itu datang pada Yesus mencari kebenaran. Nikodemus bilang, kami tahu kamu datang dari Allah. Kami tahu kok. Tetapi justru orang-orang Farisi hari itu mengeraskan hati. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu berasal dari Roh Allah. Nah, apa hubungannya dengan pembacaan kita ini? Hubungannya adalah, ini maksudnya saudara. Roh Kudus itu, kita tahu sama-sama, Roh Kudus berperan untuk menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus itu berperan untuk membuka mata rohani kita melihat kebenaran. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati seseorang untuk melihat, oh ini benar dari Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi apa yang dialami oleh para ahli Taurat ini dan orang Farisi, mereka mengeraskan hati meskipun mereka tahu. Makanya Yesus mengatakan, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan
diampuni. Saudara, kata hujat, menghujat itu berasal dari kata blasphemeo. Itu bahasa aslinya saudara, istilah aslinya. Blasphemeo ini saudara dapat diartikan meremehkan, menolak atau menghina. Dalam pikiran kita mungkin blasphemeo ini menghujat itu menghina-hina, mengejek-ejek. Nah itulah menurut saya salah pikir kita atau salah paham kita tentang konteks ayat ini. Banyak orang berpikir bahwa ini hanya sekadar sesederhana mengejek. Bukan saudara. Bukan hanya sekadar mengejek, tetapi ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang meremehkan, menganggap enteng karya Roh Kudus. Menolak apa yang Roh Kudus kerjakan. Itu yang menjadi intinya. Sehingga ketika Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus, Yesus sedang mengatakan kamu tahu kebenaran, kebenaran yang sudah dibukakan kepadamu oleh Roh Kudus, tetapi kamu menolak untuk mengikuti kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Nah saudara-saudara, pada tahun 1818 ada seorang bernama Ignaz Philipp Semmelweis. Dia ini adalah seorang yang lahir saudara-saudara dari ketika dia lahir dia menjadi seorang piatu. Apa itu piatu? Piatu itu piatu itu tidak beribu. Kalau yatim itu tidak berbapa. Ini saya ngomong tidak beribu, tidak berbapa maksudnya meninggal saudara-saudara ya. Iya, Semmelweis ketika dia lahir ibunya meninggal dunia. Kenapa? Saudara-saudara pada tahun itu atau pada masa abad ke-19 itu saudara-saudara, ilmu pengetahuan kedokteran itu belum semaju sekarang. Sehingga angka kematian saudara-saudara pada waktu itu begitu tinggi, angka kematian seorang ibu. Ketika seorang ibu melahirkan saudara-saudara pada masa itu seperti antara 50-50 nyawanya saudara. Betul-betul rentan sekali terjadi kematian kepada seorang wanita yang melahirkan. Bahkan saudara-saudara rumah sakit yang terbaik pada saat itu, yang paling baik, paling elit. Kalau kita di sini mungkin rumah sakit Cipto mungkin, ya kalau rumah sakit pemerintah. Kalau mungkin di swasta mungkin rumah sakit PIK mungkin. Bahkan di rumah sakit paling elit sekalipun saudara-saudara pada masa itu terjadi kematian 1 dari 6 ibu. Jadi di antara ibu melahirkan 6 orang, 1 pasti meninggal. Ignaz Semmelweis tumbuh besar menjadi seorang dokter. Dan dia merasakan betapa sedihnya kehidupannya ketika dia lahir tanpa seorang ibu. Ibunya meninggal. Dan dia menolong ibu-ibu yang melahirkan untuk melahirkan anaknya dengan selamat. Menariknya saudara-saudara, Ignaz Semmelweis ini kemudian mendapati satu fakta bahwa ternyata ketika dia sering mencuci tangan sebelum melakukan operasi ibu melahirkan, kemungkinan besar ibunya itu akan selamat. Tahukah saudara berapa banyak kelahiran yang dia bantu? 8.000 kelahiran yang dia bantu selama 11 tahun pelayanannya sebagai seorang dokter. 8.000 kelahiran. Berapa banyak angka kematian? 180 ibu. 1%. Dibandingkan dengan statistik tadi saudara-saudara, 1 dari 6 ibu. Yang ini 1 dari 100 kurang lebih perbandingannya seperti itu. Sehingga Semmelweis ini meskipun dia bukan seorang yang betul-betul memahami korelasi secara ilmiah, dia memaksa orang-orang pada saat itu, para dokter untuk mengatakan, tolong sebelum melahirkan, kalian para dokter, tenaga medis, cuci tangan kalian, kata dia. Tetapi hari itu saudara-saudara, dunia kedokteran masih belum mengerti tentang bakteri dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahwa yang kamu katakan itu gila. Yang kamu katakan itu tidak ada hubungannya. Dunia kedokteran tidak ada urusannya dengan cuci tangan. Hari itu. Tahukah saudara, Ignaz Semmelweis berjuang sampai mati. Sampai mati saudara-saudara. Dia tetap ngotot berdebat dengan para dokter. Tetapi dokter-dokter hari itu tidak mau mendengarkan Ignaz Semmelweis. Barulah kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Louis Pasteur. Barulah diketahui, oh ada bakteri. Itulah yang mengakibatkan infeksi. Dan itulah yang membuat para ibu ini meninggal.
barulah kemudian dunia kedokteran menyadari bahwa mereka telah berlaku salah terhadap Ignaz Semmelweis. Mereka bebal. Saudara, cerita ini menceritakan kepada kita sikap bebal. Kita tahu bersama bahwa ada yang menjadi bagian dalam diri manusia, yaitu bebal. Bebal itu adalah sikap yang betul-betul menolak kebenaran. Sikap yang sebenarnya tahu sih, saudara-saudara, tetapi tetap aja karena tidak nyaman atau tidak sesuai dengan keinginan saya, maka bebal. Kalau saudara perhatikan betapa Tuhan itu betul-betul sabar terhadap kebebalan manusia. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. No, Tuhan itu sabar sebenarnya. Cuman manusianya yang bebal. Kalau saudara memahami cerita atau kisah Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan menemukan betapa Tuhan itu sabarnya luar biasa. Di dalam perjanjian lama berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya, tetapi berkali-kali Tuhan menolong Israel, tapi berkali-kali Israel memberontak, bebal. Makanya kenapa saudara-saudara dengan analogi ini Yesus berbicara kepada para orang ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berbicara, kamu menghina atau kamu menentang anak manusia, it's okay. Tapi jangan sampai kamu menghina Roh Kudus. Kenapa? Karena bangsa Israel terhadap Allah Bapa saja mereka bebal. Bahkan ketika aku, Tuhan yang turun dari langit, Filipi pasal 2 mengatakan dia dalam rupa Allah mengambil rupa sama seperti kita. Dia menjadi manusia. Allah yang gak kelihatan itu aja menjadi manusia. Yesus, kamu masih bisa tolak. It's okay. Tetapi jangan sampai ketika Roh Kudus bekerja dalam hatimu, membukakan matamu, melihat kebenaran, kamu tolak lagi, cilaka kamu. Nah gitu kira-kira. Sehingga ayat ini bukan sedang berbicara bahwa menghina Yesus, bukan. Ayat ini sedang berbicara, kalau kamu melihat kebenaran, kamu menolaknya, kamu keras hati, kamu bebal, maka gak ada obat lagi buat kamu. Dan lebih celaka lagi, kalau kamu itu Kristen tapi kamu bebal. Lebih celaka lagi, kamu menganggap dirimu mengenal Allah tapi kamu bebal. Itu lebih celaka. Dan itulah yang terjadi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka membaca Alkitab, membaca perjanjian lama, Torah, tetapi mereka mengeraskan hati terhadap kebenaran. Sehingga saudara-saudara, dalam bagian ini kita mesti menemukan bahwa menghujat Roh Kudus itu berbeda dengan mendukakan Roh Kudus. Saudara, inilah yang seringkali membuat orang bingung kenapa di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 Paulus bilang, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Konteks pasal ini Paulus lagi bilang tentang manusia baru. Bahwa ini adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan, orang-orang yang melihat kebenaran dan hidup di dalamnya. Tetapi kata Paulus, di dalam perjalanan menuju ke sana seringkali kita mengalami kejatuhan, kegagalan. Makanya Paulus bilang, jangan kamu mendukakan. Jadi saudara, ada satu kontras yang besar antara menghujat. Menghujat itu adalah tahu kebenaran tetapi bebal, menolak kebenaran, itu hujat, menghujat Roh Kudus. Sedangkan mendukakan Roh Kudus adalah mengerti kebenaran, berusaha menghidupinya, tetapi mengalami kegagalan. Itu perbedaan atau kontras yang paling besar di dalam dua istilah ini. Menghujat dan mendukakan Roh Kudus. Saudara, kita mesti mengakui bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghidupi kebenaran, kadangkala kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Ya, betul. Tetapi makanya di dalam bagian ini Paulus mengatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang berdiam dalam kita itu adalah Roh Kudus yang hidup. Firman Tuhan mengatakan tubuh ini adalah bait Allah. Dan ketika tubuh ini bait Allah berarti tubuh ini tempat berdiamnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Masing-masing saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Sehingga setiap kali kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, Allah adalah pribadi yang hidup, Roh Kudus hidup, dan dia berduka di dalamnya. Dan Paulus mengingatkan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus.
Sehingga saudara-saudara seperti yang kita bicarakan kemarin kalau saudara ikuti ngobras kami, kita berbicara tentang kelemah lembutan. Saudara, indikator orang percaya itu, kalau saudara perhatikan orang percaya itu kelihatan dari mana? Bukan pengakuan saudara, sekali lagi. Bukan mulut yang asal mengaku Yesus Tuhan. Tetapi orang percaya itu terlihat buahnya, imannya kelihatan dari buahnya, dan buahnya itu adalah hati yang lembut. Katakan sama-sama dengan saya, lembut. Lembut itu tidak berbicara tentang menye-menye. Do you know menye-menye? Lembut itu tidak sedang berbicara tentang lenje-lenje, bukan. Tetapi lembut itu sedang berbicara tentang hati yang bersedia untuk merendahkan diri, diubahkan. Ini kontras dengan ciri orang Farisi yang keras hati terhadap kebenaran. Nah itu saudara-saudara. Sehingga orang percaya itu harus memiliki kualitas untuk ditegur, kualitas untuk diubah, dan kualitas untuk bertobat. Itu adalah ciri yang menyertai orang-orang percaya. Sehingga saudara, kalau saudara melihat ada orang Kristen yang dalam hidupnya menolak untuk bertobat, dia bukan Kristen. Sekalipun agamanya Kristen. Orang Kristen atau orang percaya harus mengikut Yesus, mengimitasi Yesus, dan ciri Yesus adalah, Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ambillah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut. Yesus mengatakan bahwa ciri orang percaya adalah lemah lembut. Saudara, kadangkala justru yang mengakibatkan hidup kita banyak masalah adalah karena kita keras hati. Saudara pernah ketemu orang Kristen yang begini, Pak, saya ini orangnya begini. Kalau ada orang macam-macam sama saya sikat balik, saya kepret. Berani macam-macam sama saya sikat. Tapi saya ini sebenarnya baik. Kalau orang baik sama saya baik. Kalau orang macam-macam sama saya kepret balik. Saudara, inikah Kristen? Yang biasanya begitu, malah biasanya bangga juga. Bangga banget kalau dia ini jangan macam-macam sama saya. Saudara, bagi saya ini adalah kontras, ini kebingungan, ini salah saudara-saudara. Dan di masa-masa seperti ini saudara, saya kira Tuhan mengajak kita untuk membentuk hati kita supaya kita memiliki hati yang betul-betul berserah. Hati yang benar-benar lembut, hati yang benar-benar mau dibentuk Tuhan di masa yang sulit. Di dalam kehati yang kemarin saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui tokoh Daud. Daud itu dibentuk Tuhan melalui proses padang gurun yang panjang. Dan biasanya kalau saudara meneliti semua tokoh, Abraham, Musa, Daud, bahkan Yesus sekalipun, mereka melalui padang gurun untuk dibentuk Tuhan. Dan Yesus memberikan keteladanan bagi kita untuk juga memberikan diri melewati padang gurun. Saudara, hari ini Tuhan mungkin sedang mengajar saudara dan saya untuk memiliki hati yang mau dibentuk Tuhan. Di tengah masa pandemi, di tengah masa yang nanti besok kita akan mengalami PSBB sekali lagi. Tuhan mungkin sedang mengajarkan kita untuk betul-betul hati yang berserah kepada Dia. Tapi justru melalui masa padang gurun itu saudara, saya percaya disitulah berkat Tuhan yang indah. Ketika Tuhan membentuk kita dan kita bersedia dibentuk Tuhan. Beriman, percaya kepada Dia. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan membentuk engkau dan saya. Masalahnya adalah apakah engkau mau dibentuk. Kalau engkau melalui masa pandemi, PSBB, kesulitan ini tanpa dibentuk Tuhan, maka engkau sedang kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Udah susah, gak dibentuk Tuhan lagi. Itu namanya amsyong double-double saudara-saudara. Tapi kalau saudara bersedia dibentuk Tuhan melalui masa-masa ini, berbahagialah engkau seperti apa kata Ayub. Maka engkau akan seperti emas melalui masa ujian ini. Marilah kita meneguhkan hati untuk dibentuk Tuhan di masa-masa ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan hari ini. Kami memohon kasih karunia Tuhan di masa-masa yang sulit ini supaya kami bisa betul-betul membuka hati kami. Belajar supaya hati kami ini dibentuk lembut di hadapan Tuhan.
Ampunilah dosa dan kesalahan kami kalau selama ini kami sering kali benar-benar mengeraskan hati. Ajarlah kami untuk berpaut kepadamu dalam hidup. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.